Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi deret geometri. Ya, deret geometri. Nah, di sini deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Dari video sebelumnya, kalian telah mempelajari barisan geometri. Nah, deret geometri bisa dituliskan dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah suku lain sampai ditambah dengan UN atau suku ke N. Atau bisa ditulis juga sebagai A ditambah A kali R ditambah AR kuadrat ditambah sampai AR pangkat N dikurangi 1. Nah, sekarang contoh dari deret geometri. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 2, 6, 18, dan seterusnya. Di sini kita akan menentukan rasio terlebih dahulu. Rasio dari deret ini adalah 6 dibagi 2, sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara manual. Deret geometri ini dituliskan kembali, 2 ditambah 6 tambah 16. Kemudian, karena rasionya adalah 3, maka suku berikutnya juga dikalikan 3. Hasilnya adalah 54. Dikalikan 3 lagi, hasilnya 162. Dikalikan 3 lagi, menghasilkan 482. Yang ditanyakan adalah 6 suku pertama, berarti sini sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suku. Tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 728. Ya. Nah, untuk menentukan deret geometri yang jumlah sukunya banyak, kita akan menggunakan suatu rumus deret geometri. Nah, jika U1, U2, U3, sampai UN merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka jumlah N suku barisan geometri dinyatakan dengan rumus Sn. Bisa dua jenis Sn. Yang pertama ini, jika rasionya lebih dari 1, menggunakan Sn yang pertama. Kemudian, untuk rasio kurang dari 1, akan menggunakan Sn yang kedua. Di sini perbedaannya ditambah dan dikurangi. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas contoh yang tadi menggunakan rumus deret geometri. Contoh, tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 2, 6, 18, dan seterusnya. Jawab, tadi kita sudah mencari nilai R adalah 3. Berarti kita sudah mengetahui rasionya adalah 3. Kemudian N-nya adalah 6, A-nya adalah 2. Ini A, ini N. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini R-nya lebih dari 1. Maka kita menggunakan rumus yang dikurangi. Tadi sudah ada ya di slide sebelumnya. Nah, di sini Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Kita masukkan semuanya, A-nya adalah 2, R-nya adalah 3, N-nya adalah 6. Seperti itu. Kita hitung menjadi 2 kali 729. 729 ini hasil dari 3 pangkat 6. Kemudian 729 dikurangi 1 terlebih dahulu. Menjadi 2 kali 728 dibagi 2. Nah, di sini kebetulan 2 sama 2 bisa gini coret, menghasilkan 728. Sama dengan hasil perhitungan manual. Seperti itu. Jadi nantinya kalian boleh menggunakan rumus ataupun manual. Terserah dengan apa yang kalian pahami. Ya, kemudian kita sekarang membahas deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga itu sama seperti sebelumnya, namun di sini N-nya banyaknya tak hingga atau belum diketahui. Nah, di sini rumus jumlah deret tak hingga dibagi menjadi 2 jenis. Sebelumnya dulu, deret tak hingga kita simbolkan sebagai S tak hingga, seperti ini. Kalau tadi Sn, sekarang S tak hingga, seperti ada 8 tidur di depan huruf S. Nah, ada 2 jenis deret tak hingga. Yang pertama, jika rasionya lebih dari 1, nilai mutlak rasio lebih dari 1, maka untuk S tak hingganya hasilnya adalah tak hingga. Jika suatu bilangan ditambahkan dengan bilangan lain yang lebih besar terus sampai akhir, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian, jika nilai mutlak R-nya kurang dari 1 atau R-nya ada di antara negatif 1 sampai 1, biasanya angkanya pecahan. Nah, di sini
S tak hingga dirumuskan sebagai A dibagi 1 min R, di mana A-nya adalah suku pertama, R adalah rasionya. Contoh soal. Tentukan nilai dari deret geometri 24 ditambah 12 tambah 6 tambah seterusnya. Nah, di sini N-nya tidak diketahui sampai berapa, berarti kita akan menggunakan S tak hingga. Kita tentukan dulu R-nya. R-nya adalah suku belakang dibagi suku yang depan adalah 12 dibagi 24, menjadi 1/2. Nah, di sini kita peroleh R-nya kurang dari 1. Seperti ini, maka kita menggunakan rumus S tak hingga yang A dibagi 1 min R. Nah, di sini kita sudah mengetahui A-nya adalah 24, R-nya adalah setengah. Kita peroleh seperti ini, 24 dibagi 1 min setengah. Kita hitung 24 dibagi setengah. Nah, menggunakan sifat pembagian pecahan. Berarti di sini kita bisa ditulis sebagai 24 kali 2/1. Disilang ya penyebutnya, jadi dibalik. 24 kali 2/1. 24 kali 2 adalah 48 dibagi 1, hasilnya 48. Seperti itu. Kemudian, contoh yang lain. Tentukan nilai dari deret geometri 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Di sini juga N-nya tidak diketahui, maka kita akan mencari S tak hingga. Nah, kita cari rasionya terlebih dahulu. Rasionya adalah 4 dibagi 2, sama dengan 2. Nah, di sini R-nya lebih dari 1, nilai mutlak lebih dari 1, maka menggunakan S tak hingga yang pertama tadi. S tak hingganya hasilnya adalah tak hingga. Hanya seperti itu. Nah, sekarang contoh soal cerita penerapan dari deret geometri tak hingga. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 90 cm dan pantulan berikutnya hanya mencapai 5/8 dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya hingga bola berhenti memantul adalah, nah di sini kita cari dulu, R-nya sudah diketahui adalah 5/8. Ini jadi pantulan berikutnya hanya mencapai 58. 5/8 ini adalah rasio. Kemudian ketinggian pertama adalah A. Seperti itu. Nah, di sini bola memantul berarti ada lintasan turun dan ada lintasan naik. Pertama bola dijatuhkan berarti lintasannya adalah turun. Bola turun sejauh 90 cm. Kemudian bola akan memantul, naik dan turun lagi kan. Dengan ketinggian mencapai 5/8, berarti ketinggiannya adalah 90 dikalikan 5/8 untuk kenaikan dan penurunannya. Karena pantulan, jadi naik dan turun sama saja. Kemudian, untuk pantulan berikutnya, hasilnya juga dikalikan 5/8 lagi, naik, turun, panjangnya 5/8 dari lintasan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian, memantul lagi sampai berhenti, karena di sini pertanyaannya panjang lintasan seluruhnya hingga bola berhenti. Berarti pantulannya itu tak hingga kita ketahuinya. Jadi belum diketahui N-nya. Maka di sini kita akan menggunakan konsep S tak hingga. Nah, di sini ditambah sampai N tak hingga. Kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini menggunakan rasio 5/8 berarti pakai S tak hingga sama dengan 1A per 1 min R. Di sini ya, A-nya 90, 1 min R-nya 5/8. Untuk yang lintasan naik sama saja, hanya saja di sini tidak ada nilai 90, maka kita bisa ditulis sama 90 per 1 min 5/8 tapi dikurangi 90 karena tadi 90 yang awal tidak ada. Seperti itu. Kemudian kita bisa persingkat di sini, lintasan turunnya adalah 90 per 1 min 5/8, kemudian lintasan naiknya adalah 90 per 1 min 5/8 namun dikurangi 90. Kita jumlahkan semuanya menjadi 2 kali 9 per 1 min 5/8 dikurangi 90. Ini ditambah sama ini sama ya, berarti kita bisa kalikan 2 saja, seperti itu. Kita hitung menjadi 2 dikali 90 per 3/8, 1 dikurangi 5/8. Ayo, siapa yang lupa cara mengurangi pecahan?
1 dikurangi 5/8. Di sini samakan penyebut menjadi 8. 1 dikali 8, 8 kan? Dikurangi 5. 8 kurangi 5 dibagi 8, hasilnya 3/8. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang lanjutkan penghitungannya. 2 dikali 90/3/8 dikurangi 90. Nah, di sini kita kalikan kebalikannya lagi. 2 dikali 90 dikali 8/3 dikurangi 90. Di sini harus kita kalikan dulu ya, karena perkalian dulu baru nanti dikurangi. Menghasilkan 480 dikurangi 90, hasilnya adalah 390. Jadi, panjang lintasan pantulan bola sampai berhenti adalah 390 cm. Berdasarkan contoh itu tadi, formula lintasan tak hingga deret geometri bisa dituliskan sebagai lintasan sama dengan 2 dikali S tak hingga dikurangi A, atau 2 dikali A per 1 min R dikurangi A, seperti itu. Nanti jika kalian menemui soal tentang lintasan seperti itu tadi, kalian bisa menggunakan rumus ini, seperti itu. Nah, ya, sekarang bagian yang kalian tunggu-tunggu. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kerjakan 4 nomor latihan soal berikut dan kumpulkan di Google Classroom. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.